Halo, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Astuti. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di program studi ekonomi pembangunan jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan deposito konvensional dan deposito syariah dengan fokus pada bagaimana perbedaan pembagian hasil atau return atau bagi hasil antara kedua jenis deposito tersebut. Langsung saja saya akan share screen. Nah, sebagai pengantar, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa deposito itu merupakan tabungan berjangka. Di sini ada kata berjangka, yang artinya bahwa dana tersebut bisa ditarik atau dicairkan setelah disimpan di bank dalam jangka waktu tertentu. Nah, umumnya ada pilihan, jadi nasabah akan ditawari mau 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Apabila, karena tadi berjangka ya, nah jika melakukan penarikan sebelum jatuh tempo, misalnya di awal sudah bilang mau ambil deposito yang 3 bulan. Nah, ternyata sebelum 3 bulan dana tersebut mau ditarik, atau hal ini biasa disebut dengan early redemption, maka biasanya ada konsekuensi seperti penalti atau biaya dalam bentuk lain tergantung dari kebijakan masing-masing bank. Jadi untuk aturan baik itu penalti ataupun biaya early redemption untuk masing-masing bank itu akan berbeda-beda tergantung dari kebijakan bank yang bersangkutan. Misalnya kalau di BSI atau Bank Syariah Indonesia, untuk deposito kalau ditarik sebelum jangka waktu atau temponya selesai akan dikenakan biaya, kalau saya tidak salah, sekitar 30.000. Jadi memang tidak ada penalti, tapi ada biaya penarikan sebelum jatuh tempo. Nah, kemudian apabila jangka penyimpanan uang dalam bentuk deposito itu sudah habis, misalnya pada tanggal 1 Januari saya deposit uang 10 juta untuk jangka waktu 3 bulan, maka pada 1 Januari, Februari, Maret, berarti 1 April itu sudah habis masanya. Nah, itu ada 2 pilihan. Yang pertama, apakah mau diperpanjang masa depositonya, artinya uang itu akan menjadi deposito lagi, atau pilihan yang kedua adalah dana deposito itu akan masuk ke rekening tabungan nasabah. Nah, skema yang pertama tadi, kalau misalnya perpanjang otomatis, artinya misalnya saya tadi tanggal 1 Januari deposit uang, kemudian 1 April sudah jatuh tempo, sudah habis karena sudah 3 bulan ya, Januari, Februari, Maret. Nah, maka pada tanggal 1 April itu kalau saya memilih skema perpanjang otomatis atau biasa disebut dengan automatic rollover, maka per 1 April itu saya akan punya rekening deposito lagi gitu. Nah, hal ini itu sifatnya bisa dipilih, artinya nasabah punya kebebasan mau pakai skema ARO atau automatic rollover, atau mau 3 bulan aja, atau 6 bulan aja, atau 12 bulan aja. Kemudian dananya akan dimasukkan ke rekening tabungan nasabah. Ini hampir pasti ditawarkan oleh pihak bank ke nasabah di awal dia menaruh dana di deposito. Nah, sebenarnya perbedaan antara deposito konvensional dengan syariah itu nggak cuma dua yang paling menonjol itu yang pertama adalah akad, di mana deposito syariah itu menggunakan akad mudharabah, sedangkan deposito konvensional ya deposito gitu. Kemudian yang kedua adalah ketentuan imbal hasil, atau kalau dalam deposito syariah, imbal hasil ini sering disebut dengan istilah bagi hasil. Nah, untuk ketentuan imbal hasil sebenarnya keduanya itu ya sama-sama
sama-sama kena pajak yang pertama, dan pajaknya itu besarannya sama 20%. Yang kedua, tentang ketentuan peletakan imbal hasil per bulan. Peletakan itu artinya imbal hasil per bulannya itu mau ditransfer kemana gitu. Apakah masuk ke rekening tabungan atau mau diakumulasikan terhadap jumlah deposito. Nah, untuk ketentuan imbal hasil atau bagi hasil per bulannya ini mau ditransfer kemana, itu juga di awal sudah ditanyakan oleh pihak bank kepada calon nasabah depositonya. Jadi dia ditanya apakah nanti mau pakai skema ARO atau automatic rollover atau mau sesuai jangka waktu kemudian transfer ke tabungan. Yang kedua, untuk imbal hasil atau bagi hasil per bulannya itu mau diakumulasikan terhadap nominal pokok deposito atau masuk ke rekening tabungan. Jadi dua hal itu yang hampir pasti ditanyakan oleh pihak bank kepada nasabah deposito. Nah, yang pertama untuk deposito di bank konvensional. Jadi untuk imbal hasil, kalau nasabah itu menaruh depositonya di bank konvensional, satuan yang digunakan adalah persentase terhadap nominal deposito. Jadi contohnya, saya mau deposito uang sebesar 20 juta, kemudian saya memilih jangka waktu 3 bulan, dan di sini untuk bank yang saya pilih itu imbal hasil yang dia tawarkan adalah 6%. 6% untuk jangka waktu 3 bulan. Nah, pada umumnya jangka waktu itu juga menentukan besarnya tingkat bagi hasil. 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan itu biasanya tidak selalu, tapi biasanya ada perbedaan. Yang mana semakin lama jangkanya, biasanya tingkat return atau imbal hasilnya itu lebih tinggi. Nah, cara menghitungnya adalah seperti ini. Tadi ketentuan imbal hasil adalah 6%. 6% itu untuk 3 bulan, sehingga kalau kita mau menghitung return per bulan, maka 6% itu kita bagi 3, sehingga per bulannya adalah 2%. Sehingga nanti pada bulan pertama, return sebelum pajak itu adalah 6% dari 20 juta, itu kan 1,2 juta. Itu untuk 3 bulan. Kalau 1,2 juta untuk 3 bulan, maka return kotor per bulannya adalah 400.000, didapatkan dari 1,2 juta dibagi 3. Nah, di sini untuk bulan pertama. Untuk contoh di bulan selanjutnya ini akan berbeda kalau skema yang dipilih oleh nasabah adalah penerimaan imbal hasil itu mau diakumulasikan terhadap pokok deposito atau mau ditransfer ke rekening tabungan. Nah, di sini untuk tabel yang di atas ini dengan skema imbal hasil atau return itu diakumulasikan dengan pokok deposito, sehingga penambahan imbal hasil di bulan pertama itu akan menambah besaran pokok deposito, sehingga nanti ketika dikalikan dengan persen hasilnya akan berbeda dengan bulan selanjutnya. Nah, contoh di sini karena tadi jangka yang dipilih adalah 3 bulan, maka bulan pertama pokok deposito 20 juta, kemudian returnnya 6%, ini skema 6% yang mana per bulannya adalah 400.000. Nah, kemudian dikurangi dengan pajak sebesar 20%, 20% dari 400.000 adalah 80.000, sehingga return bersih di bulan pertama adalah sebesar 400.000 dikurangi 80.000 sama dengan 320.000. Nah, karena skema yang dipilih adalah akumulasi imbal hasil terhadap pokok deposito, maka 320.000 ini masuk ke pokok deposito di bulan berikutnya menjadi 20.320.000. Nah, karena angkanya lebih besar, maka dengan perhitungan return dengan persentase yang sama, yaitu 2% per bulan, maka returnnya di sini juga akan lebih besar dibandingkan dengan bulan yang pertama. Jadi menghitungnya dari 20.320 ini,
kalau mau dihitung per 3 bulan bisa dicari 6%-nya berapa, kemudian dibagi 3, atau langsung 2% dari 20.320.000. Ketemu angka 406, 400. Pajak di sini pajaknya juga 20% dari 406, sehingga di sini bukan lagi 80.000, tapi 81.280, sehingga return bersihnya menjadi 325.120 rupiah. Nah, untuk bulan ketiga dan jika jangkanya adalah lebih dari 3 bulan, maka perhitungannya akan sama. Return bersih ini ditambahkan ke pokok deposito, kemudian ini 2% dari pokok deposito, 2% karena per bulan ya. Kemudian pajak 20% dari return yang ada di sini atau di bulan yang bersangkutan. Nah, return bersihnya adalah sekian. Kita akan bandingkan kalau skema yang diambil adalah dia mau imbal hasilnya atau si nasabah ini maunya imbal hasilnya masuk ke rekening tabungan gitu. Jadi pokok depositonya per bulan tuh bakal sama terus, sehingga return bersih per bulannya juga akan stabil di angka yang sama dari bulan pertama sampai bulan berikutnya. Penambahan angka dari return bersih itu masuknya ke tabungan, jadi tidak menambah pokok deposito, sehingga angka-angka di bulan selanjutnya juga akan sama. Nah, setelah jangka waktu dari deposito itu berakhir, kita bisa bandingkan kalau dengan dua skema ini. Untuk skema yang pertama yang pakai ARO, automatic rollover, dia menjadi return bersihnya adalah 975.000 sekian. Sedangkan untuk skema di mana imbal hasil atau bagi hasilnya masuk ke rekening tabungan bukan ke deposito, dia menjadi setelah 3 bulan ya, dia dapat 960. Jadi di sini ada selisih angka 15.000. Ini dengan asumsi seperti ini. Kalau uangnya 100 juta beda lagi, jangkanya beda, persentasenya beda, udah beda lagi. Pada intinya kalau pakai skema yang ARO atau automatic rollover, maka imbal hasilnya itu dia bakal lebih tinggi daripada kalau imbal hasilnya itu masuk ke rekening tabungan. Sehingga di sini juga waktu jatuh tempo, pokok deposit ditambah return bersih selama jangka waktu itu selesai juga akan beda. Nah, hal ini akan beruntun tentunya ketika tadi pakai skema ARO, yang mana setelah jangka selesai, maka dia bakal jadi akun deposit baru. Artinya kalau ambil 3 bulan udah selesai, nanti dia otomatis perpanjang sendiri jangkanya 3 bulan ke 3 bulan lagi, maka di periode yang kedua itu pokok depositnya bakal lebih gede yang skema ini nih, yang imbal hasilnya masuk ke pokok deposito. Jadi kan kalau 20.960 sama 2.975 kan beda ya. Sehingga memang kalau misalnya dananya itu memang ingin diendapkan di deposito, maka lebih disarankan untuk memilih opsi bahwa imbal hasilnya itu diakumulasikan terhadap pokok deposito. Kan tetapi hal ini menjadi hak nasabah mau milih yang mana gitu. Nah, ini untuk yang konven. Nah, gimana kalau yang deposito syariah? Tadi kalau konven itu kan dihitung persentase ya. Jadi ajek gitu, ada angka persentase yang sama terus antara bulan 1, bulan 2, bulan 3, persentasenya yang sama. Akan tetapi kalau di deposito syariah itu dia besaran imbal hasil yang diperoleh nasabah itu tergantung pada ketentuan porsi bagi hasil antara bank sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana. Nah, pembagian porsi dalam satuan persen antara bank dan nasabah ini disebut dengan istilah nisbah. Nah, misalnya di sini nisbah deposito untuk jangka waktu penyimpanan dana selama 3 bulan adalah bank dibandingkan dengan nasabah adalah 60/40.
persen ya, jadi 60%, 40%. Nah, ini artinya bahwa hasil keuntungan dari dana yang disimpan oleh nasabah dan dikelola oleh bank ini akan dibagi dengan persentase 60%-nya untuk bank dan 40%-nya untuk nasabah. Jadi memang di sini tergantung performa dari bank seberapa dia bisa menghasilkan uang dari jumlah uang yang didepositkan sama nasabah tadi gitu. Jadi besaran angka return atau bagi hasil itu relatif tidak bisa ditebak dibandingkan dengan yang konven. Kalau konven itu kan jelas ya berapa persen dari nominal uang yang disimpan. Kalau di sini tuh kan tergantung dari keuntungan dari dana itu berapa. Itu kan angka yang belum bisa dipastikan. Yang bisa dipastikan adalah persentase bagi hasilnya. Bank berapa, nasabah berapa. Gitu. Nah, di sini makanya penting untuk tahu performa bank. Nah, untuk tahu performa bank itu sendiri bisa dilihat dari data historis, yaitu bisa melalui laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pihak bank gitu. Nah, contoh di sini saya punya dana 20 juta. Saya simpan dalam bentuk deposito syariah, saya milih jangka waktu yang 3 bulan. Nah, ketentuan yang berlaku adalah nisbah yang ditentukan oleh bank. Jadi nisbah itu bukan hal yang dinegosiasikan, artinya sudah ada ketentuannya gitu. Nah, nisbah yang berlaku adalah 60%, 40% untuk bank dan nasabah. Jadi banknya 60%, nasabahnya 40%. Pajak terhadap bagi hasil 20%. Kemudian asumsi keuntungan yang dihasilkan oleh bank syariah pada saat ini adalah 9%. Dalam waktu 3 bulan dari dana yang saya taruh di bank. Maka keuntungan per bulannya 3% ya, 9% untuk 3 bulan, maka per bulannya kan 3%. Nah, maka bagi hasil yang diterima nasabah setiap bulannya adalah keuntungan dari hasil pengelolaan per bulan tadi, yaitu 3%, dikalikan dengan pokok deposito yang saya depositkan, dikalikan dengan nisbah nasabah, itu berapa nanti dikurangi pajak. Jadi 3% kali 20 juta dikali 40% itu ketemu angka 240.000 dikurangi pajaknya 20% dari 240.000 adalah 48.000 sehingga per bulannya di sini bagi hasil yang saya peroleh adalah 192.000. Sehingga kalau dihitung dalam jangka waktu 3 bulan, maka uang yang saya terima adalah pokok depositnya dikali dengan bagi hasil per bulan dikali 3 bulan. Maka nanti setelah 3 bulan saya naruh uang 20 juta di deposito di bank syariah tadi, 3 bulan kemudian saya akan menerima uang sebesar 20.576. Nah, demikian penjelasan mengenai perbedaan perhitungan imbal hasil atau bagi hasil untuk deposito yang didepositkan di bank konvensional dan bank syariah. Terima kasih sudah mendengarkan.